Oke, di video ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya menulis dengan cepat. Nah, biasanya masalah utama orang dalam membuat konten adalah scriptwriter-nya atau menulisnya. Buat kalian yang mungkin punya blog, menulis itu menjadi suatu hal yang wajib. Bahkan kalau kalian adalah seorang YouTuber, menulis skrip naskah apa yang ingin kita bicarakan itu juga adalah hal yang wajib. Tapi masalahnya di sini, nggak semua orang punya kemampuan untuk menulis. Atau bahkan banyak orang yang memang malas untuk menulis. Terutama buat kalian yang belum terlatih dalam teknik penulisan, baik itu skrip naskah ataupun di penulisan blogger. Nah, kalian bisa menggunakan tools ini, di mana tools ini akan sangat ajaib bisa membantu kalian dalam menulis. Nah, simak terus sampai selesai karena kita akan bermain di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana itu akan bisa membantu kita dalam menulis. Mungkin tutorial ini tidak diberikan cuma-cuma di beberapa YouTuber tutorial lainnya, karena ini merupakan materi masterclass yang biasanya dijual di seminar-seminar. Tapi gue akan share ke kalian bahwa ada sebuah tools yang bisa membantu permasalahan utama di dalam industri kreatif. Dan tools atau alat atau cara ini bisa menyelesaikan permasalahan yang begitu banyak, yang begitu pelik, seperti dalam penulisan blog, atau dalam penulisan iklan media sosial, copywriting, skrip video di dalam YouTube. Bahkan tulisan yang dihasilkan adalah tulisan original tanpa plagiat sama sekali. Dan hebatnya lagi, tulisan yang dihasilkan adalah tulisan yang ramah dengan SEO. Baik sob, kita langsung aja ke materinya. Jadi sobat nggak usah install aplikasi, jadi ini berbasis website. Kalian bisa langsung aja klik di Google pencarian kalian, itu read.me. Dimana read.me ini merupakan generator writing atau istilahnya kecerdasan buatan yang difungsikan untuk menulis segala jenis artikel ataupun segala jenis konten. Dimana hebatnya lagi, alat ini support dengan bahasa Indonesia, dimana secara totalnya sudah support dalam 30 bahasa yang berbeda. Ditambah lagi ketika kita berbicara masalah penulisan ilmiah, dia support. Dan ketika kita berbicara tulisan seperti mengarang indah, dia juga support. Nah, ini banyak sekali fungsinya dan hampir semua konten bisa dikerjakan. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita mulai aja readme-nya. Tekan mulai reading, kemudian kita tekan saya bukan robot. Pada bagian ini kita diminta untuk membuat akun. Pilih dan masukkan salah satu Gmail kalian. Kemudian klik start reading. Kemudian kita close aja window ini dengan cara mengklik pada bagian ini. Kemudian kita tab lagi bagian sisi samping layarnya agar kita close dari tutorial yang disarankan oleh mereka. Nah, pada bagian ini kita langsung aja masuk ke bagian select language-nya atau pemilihan bahasa. Oke, dari sini kita melihat ada 30 jenis bahasa yang berbeda. Kemudian kita pilih aja bahasa Indonesia. Dan yang tidak kalah keren adalah menu select tune-nya, dimana disinilah gaya penulisan dari artificial intelligence ini akan sangat berpengaruh. Mungkin kalian pengennya agak sedikit lucu atau funny, atau humor, atau informatif, inspiratif, atau passionate, atau joyful. Jadi terserah kalian. Ini akan sangat mempengaruhi gaya penulisan dari artificial intelligence itu. Nah, gue akan memilih gaya penulisan penuh pertimbangan atau thoughtful. Kemudian tekan select a use case. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali tujuan atau penggunaan dari artificial intelligence writing seperti ini. Nah, mungkin kalian punya masalah dengan blog idea ataupun email marketing ataupun misalnya job deskripsi kalau kalian misalnya sebagai seorang HRD, atau landing page misalnya. Nah, di sini semua bisa kalian pilih. Dan yang paling menyita perhatian gue di sini di antara semua menunya adalah story plot. Apakah benar AI seperti ini bisa membuat cerpen? Kita akan coba nanti. Dan di percobaan awal kita akan mencoba membuat blog menggunakan AI generator seperti ini. Kita pilih aja blog idea atau outline-nya. Kemudian untuk bagian pada primary keyword adalah judul atau ide dasar. Nah, kalian bisa memasukkan dan disesuaikan dengan inginnya kalian menulis apa. Oke, pada kali ini kita akan mencoba membuat artikel tentang kesehatan, yakni cara menghilangkan jerawat. Oke, next ke bagian variasi tulisan. Jadi di sini ada 3 jenis variasi tulisan. Kalian boleh pilih yang mana aja sob. Kalau gua pilih yang varian pertama. Setelah itu kliklah read for me. Dan tunggulah beberapa saat hingga tulisannya selesai. Dan cara udah selesai ya. Jadi inilah hasil karya dari artificial intelligence yang sangat bisa kita andalkan. Nah, pantas saja artificial intelligence itu bisa menggeser
bahkan hampir 50% pekerjaan di dunia, karena seperti penulis mungkin aja kedepannya nggak akan dibutuhkan. Oke, sampai di sini mungkin ada pernyataan dari teman-teman, Bang, itu subjudulnya bisa nggak ditambahin paragraf? Nah, jawabannya bisa. Contohnya gue akan blog ini. Nah, ini salah satu judulnya. Gue akan menambahkan paragraf di bawah judul ini. Nah, caranya adalah kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tekan pada bagian paragraf ini. Dan oke, sorry, ini mungkin tulisannya agak kecil, tapi di situ ada tulisan paragraf. Nah, itu tinggal ditekan aja dan tunggu beberapa saat hingga paragraf barunya muncul. Nah, ajaib banget kan? Oke, mari kita baca gimana hasil dari kecerdasan buatan ini. Jerawat adalah kondisi kulit yang mempengaruhi banyak orang. Hal ini disebabkan oleh kelebihan produksi sebum yang dapat menyebabkan komedo. Ya, bagus juga. Kemudian semisalnya kalau ingin ditambahin lagi di subjudulnya itu sebuah paragraf, jadi tinggal di blok aja terlebih dahulu seperti langkah pertama. Nah, ini contohnya pada langkah ketiga ini kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah di blok tinggal tekan aja paragraf. Nah, oke, udah jadi ya paragraf barunya. Dan karena gue masih penasaran, gue pengen coba untuk di bagian plot story-nya. Apakah benar artificial intelligence atau kecerdasan buatan seperti ini bisa menceritakan sesuatu seperti seorang manusia? Nah, kita hapus dulu untuk primary keyword-nya. Kemudian kita ganti pada bagian tone-nya. Kita pakai yang humor aja. Tidak lupa untuk case-nya kita ganti ke bagian story plot. Kemudian pada bagian story idenya kita akan mencoba membuat tema atau ide dasarnya. Nah, gue akan menceritakan tentang seorang pemuda di sebuah pedesaan. Kemudian tekan writing, tunggu beberapa saat. Wow, sumpah ini tools keren banget ternyata. Dan pantas saja, artificial intelligence seperti ini dapat mengancam seluruh jenis pekerjaan, karena pekerjaan yang bertemakan seni seperti ini pun mereka bisa mengambil loh. Wow, keren-keren. Serius, gue masih penasaran. Gue akan coba menambahkan paragraf dari cerita ini. Pada paragraf barunya gue blok dulu, kemudian gue tekan lagi paragraf. Sumpah ini sih keren banget, ternyata bisa loh bro. Hebatnya lagi, ternyata di sini sudah disediakan untuk cek plagiarismnya. Jadi teman-teman tidak usah beli Turnitin lagi ya. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu keseluruhannya, kemudian klik more, tekan plagiarism. Tunggu beberapa saat hingga hasilnya keluar. Oke, hasilnya sudah keluar ya tanpa plagiat sama sekali. Hal lain yang tidak kalah keren dari artificial intelligence ini, ada juga beberapa menu seperti paraphraser atau comment atau improve. Jadi itu memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya pada paraphraser. Pada menu paraphraser itu biasanya difungsikan untuk mengganti artikel orang lain. Contohnya kalian mengambil artikel di internet di Google. Nah, nanti menu paraphraser ini akan secara otomatis merubah artikel tersebut, tapi tidak merubah dari isi gagasannya. Kemudian ada menu comment dan improve yang bisa membantu kalian dalam menulis apapun. Pokoknya wajib dicoba. Nah, hebatnya lagi, segala fitur-fitur keren yang gue telah jabarkan itu bisa kalian gunakan atau bisa kalian akses secara gratis. Jadi tidak ada unlock seperti itu ya. Dan paket gratis ini juga telah dibekali 5.000 karakter per bulannya. Jadi 5.000 karakter itu sudah cukup untuk membuat konten apapun sebenarnya, termasuk blog, termasuk juga kalian dalam YouTube. Kalau memang kalian misalnya masih kurang, bang, gue pengennya yang unlimited. Nah, tentu kalian harus membayar untuk paket yang unlimitednya.
Dan dari keseluruhan fitur premium tadi, kalian hanya diminta $9 untuk membeli paket premiumnya. Dan untuk paket unlimitednya $29 per bulannya. Nah, jika dibandingkan dengan pekerjaan yang telah terbantu oleh AI tersebut, harga segini itu sebenarnya adalah harga yang gua anggap adalah harga yang kompetitif. Atau kecenderungannya murah ya sebenarnya. Nah, gua bakal ngasih bonus nih, dimana kalian bisa membuat paket ini menjadi gratis. Dengan cara kalian menjual tulisan-tulisan yang ada di sini di situs Fiverr.com. Nah, caranya gimana? Kalian harus buka dulu akun Fiverr.com-nya. Nah, coba kita lihat bareng-bareng di Fiverr.com-nya. Ini banyak penulis-penulis yang kalau kita lihat untuk salary-nya atau jasa penulisannya mulai dari $55, ada $15, bahkan ada hingga ratusan dolar. Nah, kalian memiliki nilai lebih loh sebenarnya kalau ingin menulis di sini, di mana kalian tidak hanya di dalam bahasa Inggris saja yang menulisnya, tapi di dalam 30 bahasa yang berbeda, disesuaikan dengan AI tersebut. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan project menulis di sini, kalian bisa mengupgrade-nya ke paket yang unlimited ya guys. Jadi pada intinya, itu tetap ada jalan menuju Roma. Oke sob, jangan lupa berdoa dan berikhtiar hari ini dan hari-hari berikutnya. Semoga kalian sukses dan sampai jumpa di video berikutnya.